Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Fauzi, NPM 10-100-118-087 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Daya Hambat Ekstra Kopi Robusta terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus pyogenes. Pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu akibat adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes. Bakteri ini merupakan salah satu patogen penting pada manusia dengan spektrum morbiditas yang luas. Penyakit akibat bakteri ini dapat menunjukkan gejala yang ringan dan lokal seperti faringitis dan pioderma, maupun gejala yang berat dan mematikan seperti sindrom shock toxic dan glomerulonefritis akut. Banyak dilaporkan terjadinya kegagalan terapi akibat bakteri ini, yaitu Streptococcus pyogenes tampaknya mulai mengalami resistensi terhadap golongan makrolid. Dari hasil penelitian Brook pada tahun 2013 melaporkan terjadinya peningkatan angka kegagalan terapi yang menjadi 40% dalam 15 tahun terakhir. Terapi obat standar untuk infeksi dari Streptococcus pyogenes ini adalah menggunakan penisilin. Tetapi obat ini sangat langka di Indonesia sehingga lebih banyak digunakan ampicillin sebagai penggantinya. Oleh karena itu, kita perlu memerlukan alternatif pengobatan lainnya, di mana kopi ini dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan. Kopi mengandung zat-zat yang memiliki efek antibakteri seperti kafein, senyawa-fenolik, trigonelin, dan asam klorogenat. Terdapat penelitian yang melaporkan efek antibakteri kopi robusta terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Berdasarkan hal tersebut, saya bermaksud melakukan studi guna membandingkan daya hambat antara ekstra kopi robusta dan juga ampicillin terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah daya hambat ekstra air kopi robusta konsentrasi 100%, 50%, 25%, dan 12,5% terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. Kedua, bagaimanakah perbandingan daya hambat ekstra air kopi robusta 100%, 50%, 25%, dan 12,5% dengan ampicillin terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui daya hambat ekstra air kopi robusta terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan daya hambat ekstra air kopi robusta dan ampicillin terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. Metodologi penelitian. Jenis studi yang dilakukan yaitu studi eksperimental laboratorium secara in vitro dengan desain post-test only control group. Metode uji yaitu difusi cakram Kirby-Bauer yang telah distandarisasi untuk mengetahui daya hambat yang ekstra air kopi robusta konsentrasi 100%, 50%, 25%, dan 12,5% terhadap pertumbuhan koloni isolat Streptococcus pyogenes yang dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu kelompok kontrol positif ampicillin dan kelompok kontrol negatif, yaitu Aquades. Hasil penelitian. Didapatkan rata diameter zona inhibisi yang terbentuk pada Streptococcus pyogenes, di mana pada tabel ini dapat dilihat bahwa zona hambat ekstra kopi robusta terhadap pertumbuhan Streptococcus pyogenes hanya terjadi pada konsentrasi 100%, 50%, dan 25%. Pada ekstra kopi robusta konsentrasi 12,5% tidak terdapat zona hambat sama sekali, yang setara dengan kontrol negatif yang hanya mengandung Aquades. Rata diameter zona hambat ekstra kopi robusta 100%, 50%, dan 25% berturut-turut yaitu 15,25 mm yaitu sensitif, 11,38 mm yaitu cukup sensitif, dan 8,13 mm yaitu cukup sensitif. Sedangkan rata diameter zona hambat ampicillin terhadap pertumbuhan Streptococcus pyogenes adalah 38,49 mm yaitu sangat sensitif. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, ekstra kopi 100% adalah konsentrasi minimal yang sebaiknya digunakan bila untuk memperoleh daya hambat yang baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Daglia pada tahun 1994 yang melaporkan bahwa di antara berbagai bakteri patogen yang sering menginfeksi manusia yaitu Streptococcus pyogenes adalah yang paling sensitif terhadap ekstra kopi robusta. Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sfer dan kawan-kawan pada tahun 2013 mengenai daya hambat berbagai minyak esensial terhadap pertumbuhan Streptococcus pyogenes. Daya hambat ekstra kopi robusta setara dengan cengkeh dan sereh, yaitu berada di area zona hambat yang sama, yaitu sensitif. Berdasarkan studi literatur menunjukkan bahwa kegagalan terapi ampicillin terhadap Streptococcus pyogenes ternyata bukan disebabkan oleh resistensi kuman secara intrinsik terhadap antibiotik. Kegagalan terapi ampicillin terhadap Streptococcus pyogenes diduga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik. Meskipun ampicillin memiliki daya hambat yang jauh di atas ekstra kopi robusta,
secara in vitro, belum tentu perbandingan efek terapi secara in vivo pada hewan coba maupun manusia menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan yang pertama, Extra Robusta 100% memiliki daya hambat yang baik terhadap pertumbuhan Streptococcus pyogenes. Extra Robusta pada konsentrasi 50% dan 25% memiliki daya hambat yang cukup baik. Sedangkan pada konsentrasi 12,5% tidak memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan Streptococcus pyogenes. Yang kedua, daya hambat Extra Robusta 100% lebih lemah dibandingkan dengan ampicillin, yang pada penelitian ini memiliki daya hambat yang sangat baik terhadap pertumbuhan Streptococcus pyogenes. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.